Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas masa-masa reformasi di Indonesia setelah bertahun-tahun lamanya kita mendapatkan kekuasaan otoriter Presiden Soeharto. Sejak sekian lama reformasi dimulai, pada momentum kali ini terus menjadi sumber inspirasi, inovasi, bahkan perdebatan bagi warga Indonesia. Maka kali ini kami memiliki kesempatan yang luar biasa karena telah menghadirkan beberapa tokoh sentral di Indonesia dalam perjalanan reformasi Indonesia. Mari kita hadapi masa lalu, evaluasi masa kini, dan pandang ke depan bersama-sama. Mari kita sambut beberapa presiden di era reformasi Indonesia yang sangat luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Pak Budi, Gus, Ibu Mega, dan Pak SBY. Pada kesempatan kali ini kita sudah bertemu dengan tokoh sentral di Indonesia yang sangat luar biasa, telah memimpin Indonesia di era reformasi ini. Maka pada wawancara kali ini kita akan memahami visi, tantangan, dan keputusan para pemimpin negara di Indonesia di tengah arus perubahan yang sedang berlangsung. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Presiden? Alhamdulillah baik. Pak SBY masih suka melukis? Masih. Ya, semoga para presiden di Indonesia ini tetap menjalankan kegiatan seperti biasanya di era pensiunnya. Baik, kita mulai acara kali ini yaitu pertanyaan pertama. Melihat pemerintah pada masa Orde Baru yang telah dipimpin oleh Pak Presiden Soeharto sebelumnya, banyak terjadi pelanggaran HAM yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, saya akan bertanya kepada Pak, bagaimana Pak cara menghadapi hal tersebut agar rakyat Indonesia itu bisa percaya lagi kepada pemerintahan jika Bapak memimpin? Baik, untuk membuat rakyat Indonesia percaya akan kepemimpinan saya, di sini saya akan menerapkan beberapa kebijakan yang membuat rakyat Indonesia bisa percaya akan kepemimpinan saya. Yang pertama, saya akan mengedepankan komunikasi yang transparan dan juga dialog antar pemerintah dengan rakyat Indonesia. Dialog tersebut akan mengedepankan beberapa kebijakan seperti sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Selain itu, saya juga akan berupaya mengembalikan kondisi ekonomi Indonesia di tengah keterpurukan yang ada di Indonesia saat ini. Terima kasih. Ya, jadi itu teman-teman yang akan dilakukan Pak B.J. Habibie untuk mengembalikan kepercayaan Anda semua kepada pemerintahan Indonesia. Selanjutnya mari kita dengarkan cara Ibu Mega. Bagaimana Bu kira-kira menurut Anda cara itu mengembalikan kepercayaan Indonesia, rakyat Indonesia kepada pemerintahan Indonesia? Yang pertama, saya akan menghapus KKN dari pemerintah. Yang kedua, saya akan menyelamatkan masyarakat dari krisis ekonomi. Yang ketiga, saya akan melanjutkan pembangunan politik. Baik, tadi ada rencana khusus dari Ibu Mega, yaitu yang pertama ada memberantas KKN. Kira-kira ada rencana khusus Ibu untuk memberantas hal tersebut? Saya akan membangun lembaga Komisi Pemberantas Korupsi. Ya, jadi bagus tadi lembaga yang akan dibangun pada pemerintahan Ibu Mega itu sangat menarik dan ya semoga saja dapat memberantas korupsi-korupsi yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya untuk yang terakhir saya akan bertanya kepada Bapak SBY sebagai presiden reformasi yang sangat baru di antara presiden lainnya. Kira-kira apa yang Anda lakukan Pak agar rakyat Indonesia ini kembali percaya kepada pemerintahan Indonesia? Agar rakyat kembali percaya kepada pemerintahan, saya menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi dan kritikan masyarakat, serta untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Saya meningkatkan komunikasi melalui berbagai saluran termasuk media sosial,
dan pertemuan langsung dengan masyarakat. Saya juga fokus pada reformasi, kelembagaan dan peningkatan tata kelola guna memasukkan integritas dan efisien dalam penyelenggaraan negara. Jadi tadi adalah cara Pak SBY menghadapi ketidakpercayaan masyarakat terhadap Indonesia. Pendapat dari Pak SBY tadi mencakup perkembangan teknologi pada saat ini karena Pak SBY telah membuka kesempatan berpendapat, kesempatan bertanya bagi para masyarakat kepada pemerintahan Indonesia. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, pada akhir pemerintahan Presiden Soeharto itu terjadi krisis ekonomi yang sangat-sangat besar sehingga menjadikan warisan utang luar negeri di Indonesia itu sangat besar. Oleh karena itu, bagaimana cara Anda memimpin negara ini agar stabilitas keuangan itu tetap terjaga? Kira-kira bagaimana ya cara Anda, Pak? Saya memiliki beberapa cara untuk memberantas krisis yang ada di Indonesia. Yang pertama, krisis ekonomi memang meninggalkan warisan utang yang sangat signifikan, terutama di negeri kita sendiri. Saya memiliki beberapa cara. Yang pertama, saya akan melakukan reformasi secara struktural untuk mengubah struktur ekonomi dan kelembagaan negara Indonesia yang sangat buruk dan juga menurut saya memprihatinkan ini. Kemudian, saya akan melanjutkan perbaiki hubungan antara Indonesia dan dunia internasional untuk meningkatkan sektor ekonomi dan juga meningkatkan pariwisata dan juga beberapa lembaga sosial ekonomi di Indonesia. Kemudian, untuk mempromosikan budaya Indonesia yang positif guna untuk meningkatkan sumber daya pendapatan negara dan juga untuk meningkatkan ekonomi Indonesia yang untuk terus-menerus maju dan juga menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Terima kasih. Ya, tadi cara dari Bapak Habibie, kita perlu bekerja sama terkait wacana tersebut karena mengingat pariwisata di Indonesia itu sangat besar sehingga banyak potensi untuk itu, untuk meningkatkan kondisi ekonomi di Indonesia. Selanjutnya untuk Gus, bagaimana ya caranya untuk menjaga stabilitas keuangan negeri ini sambil memperhatikan kebutuhan pembangunan kesejahteraan masyarakat Indonesia ke depannya? Ya, saya akan melakukan audit menyeluruh terhadap utang luar negeri, dan yang selanjutnya pengendalian pengeluaran dan efisiensi belanja negara. Selanjutnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui investasi. Dan yang terakhir, memperkuat lembaga-lembaga keuangan dan pengawasan. Cukup? Ya, itu beberapa cara dari Gus Dur. Selanjutnya kepada Ibu Megawati sebagai satu-satunya presiden wanita di Indonesia, kemungkinan beliau bisa memberikan beberapa cara ya, secara sebagai wanita biasanya sangat-sangat teliti terhadap masalah keuangan ini. Bagaimana cara Anda untuk mengatasi hal ini? Nah, saya memiliki beberapa langkah untuk itu. Melakukan pengolahan utang yang bijaksana, pembangunan sumber daya alam yang berkelanjutan, meningkatkan transparansi dan mencegah korupsi, dan yang terakhir pembangunan inklusi dan membantu mengurangi kepanjangan sosial. Baik, tadi itu merupakan cara-cara Ibu Megawati untuk menghadapi krisis ekonomi pasca era Presiden Soeharto. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, setelah pernah menjabat sebagai presiden di Indonesia di era reformasi, bagaimana Anda ini melihat evolusi perkembangan politik di Indonesia selama masa pemerintahan Anda sendiri? Dan apa kira-kira peran Anda untuk memfasilitasi proses tersebut? Pertanyaan ini awalnya saya akan tanyakan kepada Bapak Susilo. Silakan. Saya melihat evolusi kondisi politik pada masa pemerintahan saya sendiri Sebagai periode stabilitas politik dan stagnasi ini mengacu
pada periode di mana pertumbuhan ekonomi dan reformasi kelembagaan di Indonesia mengalami kemacetan atau lambat dalam perkembangannya. Sehingga peran saya untuk menghadapi hal tersebut adalah dengan fokus pada reformasi, kelembagaan, peningkatan partisipasi politik masyarakat, dan memperkuat mekanisme akuntabilitas pemerintah. Baik, itu tadi tanggapan Presiden Susilo terhadap pemerintahan beliau. Selanjutnya, apa pandangan Anda, Gus Dur, dalam melihat evolusi kondisi politik Indonesia selama masa pemerintahan? Ya, saya akan menekankan pada upaya memperkuat demokrasi pluralisme dan hak asasi manusia. Dalam memfasilitasi proses tersebut, saya akan memperjuangkan kebebasan berekspresi, memperbaiki hubungan antar agama, serta mempromosikan dialog antar budaya. Dan maka dari itu saya akan terus memperjuangkan hak tersebut. Baik, itu merupakan beberapa pandangan yang bagus dari Gus Dur selama masa pemerintahan beliau. Dan ini mengakhiri sesi kali ini. Semoga apa yang Anda peroleh dari presiden-presiden di era sebelumnya, dari Pak B.J. Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, dan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dapat menjawab pertanyaan yang selama ini menjadi tanda tanya bagi rakyat Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Pose with the